Salam Salut, aman, selamat, berlalu lintas. Setelah memahami arah kebijakan program Salut, saat ini kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta budaya lalu lintas. Materi ini sangat penting karena menyangkut upaya bersama dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman, tertib, dan berbudaya. Melalui pemahaman yang baik, kita diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai keselamatan dan ketertiban sejak dini, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Apa itu keselamatan dan angkutan jalan? Keselamatan adalah upaya untuk mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko fatalitas di jalan raya, melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk pejalan kaki, pengendara, pengguna angkutan umum, dan pemerintah. Mengapa keselamatan lalu lintas itu penting? Yang pertama, untuk mencegah kenaikan statistik kecelakaan. Data yang menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama kematian, termasuk pada anak-anak. Selanjutnya, untuk mengurangi dampak negatif dari sosial dan ekonomi, seperti kehilangan nyawa, cedera berat, dan kerugian finansial. Serta yang terakhir adalah karena keselamatan di jalan bukan hanya urusan pemerintah atau polisi lalu lintas saja, setiap orang, baik sebagai pengemudi, pejalan kaki, orang tua, guru, maupun petugas, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di jalan. Begitu pula dengan institusi seperti sekolah, dinas perhubungan, dan pihak swasta. Semua pihak harus bekerja sama, saling mengingatkan, dan mematuhi aturan agar jalan menjadi tempat yang aman bagi semua, terutama anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan NLAJ. Keselamatan lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah faktor manusia yang merupakan salah satu yang paling dominan, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan, pelanggaran aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm atau sabuk pengaman, serta kebiasaan berbahaya seperti menggunakan ponsel saat berkendara. Yang kedua adalah faktor kendaraan yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, terutama jika kendaraan tidak layak jalan, misalnya seperti rem rusak, ban gundul, atau membawa muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lain. Yang ketiga adalah faktor lingkungan jalan, juga tidak kalah penting. Jalan yang rusak, berlubang, kurang penerangan, atau minim rambu-rambu lalu lintas sering kali menjadi penyebab kecelakaan, apalagi di daerah rawan kecelakaan atau black spot. Risiko akan semakin tinggi bila tidak ada upaya perbaikan. Dan yang terakhir adalah faktor cuaca dan alam, turut mempengaruhi keselamatan, misalnya hujan lebat yang mengurangi jarak pandang, kabut yang mengaburkan pandangan, banjir yang menutupi permukaan jalan, atau tanah longsor yang menutupi akses jalan. Selanjutnya ada upaya meningkatkan keselamatan LLAJ. Yang pertama, melalui edukasi, seperti melakukan sosialisasi aturan lalu lintas kepada masyarakat dan pendidikan keselamatan lalu lintas sejak dini. Kedua, dengan perbaikan infrastruktur, seperti melakukan perbaikan dan pengawasan kualitas jalan dan pemasangan rambu-rambu, marka jalan, dan fasilitas keselamatan lainnya. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum, seperti melakukan razia kendaraan oleh polisi lalu lintas dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan. Keempat, teknologi dan inovasi, seperti penerapan sistem transportasi pintar dan penggunaan CCTV untuk memantau pelanggaran di jalan. Yang terakhir, partisipasi masyarakat, seperti membentuk komunitas sadar lalu lintas dan laporan kondisi jalan atau pelanggaran melalui aplikasi digital. Elemen keselamatan NLAJ yang diajarkan dalam pendidikan Salut. Yang pertama, pengenalan rambu dan aturan lalu lintas, seperti mengenalkan bentuk, warna, dan fungsi rambu lalu lintas, serta mengajarkan aturan dasar seperti berhenti di zebra cross dan menunggu lampu sampai hijau. Kedua, penggunaan fasilitas lalu lintas dengan aman, seperti mengenal fungsi trotoar, zebra cross, dan lampu lalu lintas, serta edukasi untuk menghindari area berbahaya seperti jalan besar tanpa pendamping. Yang ketiga, sikap disiplin dan bertanggung jawab, seperti disiplin menunggu giliran menyeberang dan mematuhi peraturan yang diajarkan oleh guru dan orang tua.
Keselamatan energi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mematuhi aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran, kita dapat menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi semua pengguna. Selanjutnya adalah definisi budaya lalu lintas. Budaya lalu lintas adalah kebiasaan atau perilaku tertib yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dalam berlalu lintas. Ini mencakup kesadaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan sikap saling menghormati antar pengguna jalan. Prinsip-prinsip budaya yang baik. Yang pertama, keselamatan sebagai prioritas dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Kedua, disiplin dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dengan saling menghormati antar pengguna jalan. Serta yang keempat, empati memberikan jalan kepada pejalan kaki atau kendaraan darurat. Berikut merupakan contoh dari perilaku positif dalam budaya lalu lintas. Yang pertama, selalu memakai helm atau sabuk pengaman. Lalu, berhenti di lampu merah tanpa menerobos, memberi jalan bagi pejalan kaki di zebra cross, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan. Pentingnya budaya lalu lintas. Yang pertama, meningkatkan keselamatan, sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan cedera di jalan raya. Kedua, mengurangi kemacetan dengan perilaku tertib seperti mematuhi lampu lalu lintas dan menggunakan jalur yang sesuai dapat memperlancar arus lalu lintas. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan budaya lalu lintas yang baik, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan teratur. Dan yang terakhir, membentuk generasi yang peduli dengan mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pentingnya disiplin berlalu lintas untuk membangun kebiasaan yang positif. Unsur budaya lalu lintas. Budaya lalu lintas terbentuk dari beberapa unsur penting yang saling mendukung. Pertama, pendidikan dan sosialisasi, yaitu edukasi sejak dini tentang pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar kesadaran tertanam sejak kecil. Kedua, penegakan hukum. Aturan yang jelas harus diikuti dengan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Ketiga, fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti jalan yang layak, lampu lalu lintas yang berfungsi, trotoar, dan rambu-rambu yang jelas. Semua ini mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Keempat, kepedulian individu, yaitu sikap dan tanggung jawab setiap orang dalam mematuhi aturan lalu lintas. Budaya tertib tidak akan terbentuk tanpa kesadaran dan peran aktif dari setiap pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Akibat apabila tidak ada budaya lalu lintas. Yang pertama, terjadinya kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan akan semakin meninggi karena perilaku yang tidak tertib. Kedua, akan terjadinya kemacetan. Pengendara yang tidak disiplin dapat menyebabkan penumpukan kendaraan. Ketiga, ketidaknyamanan. Hilangnya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Keempat, kerusakan lingkungan, seperti emisi gas buang kendaraan akibat kemacetan yang menyebabkan polusi udara semakin parah. Cara membangun budaya lalu lintas. Yang pertama, pendidikan lalu lintas sejak dini, seperti mengajarkan anak tentang rambu-rambu dan etika di jalan, dan simulasi sederhana tentang cara menyeberang jalan yang aman. Kedua, melakukan kampanye publik, seperti pembuatan slogan atau poster tentang pentingnya tertib berlalu lintas, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan keselamatan. Ketiga, penguatan komunitas, seperti membentuk kelompok masyarakat sadar lalu lintas dan mengadakan kegiatan seperti jalan sehat dengan tema keselamatan lalu lintas. Keempat, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti bekerja sama dengan polisi lalu lintas dan dishub untuk sosialisasi, serta melibatkan sekolah, tempat ibadah, atau organisasi lokal dalam menyampaikan edukasi. Selanjutnya ada budaya lalu lintas dalam pendidikan karakter salut. Yang pertama, sikap tertib. Dengan mengajak anak-anak untuk mengikuti peraturan lalu lintas bahkan di lingkungan sekolah. Kedua, sikap saling menghormati
dengan menghormati hak pejalan kaki, pengguna sepeda, dan kendaraan lain. Ketiga, sikap peduli. Peduli terhadap keselamatan diri dan orang lain seperti membantu teman menyeberang jalan dengan aman. Keempat, kedisiplinan. Anak-anak dilatih untuk sabar menunggu giliran, memahami pentingnya antri, dan menjaga ketertiban di jalan. Contoh studi kasus dan inspirasi. Di sebuah kota kecil, pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm dan menerobos lampu merah sering terjadi. Hal tersebut menyebabkan angka kecelakaan yang tinggi. Solusi yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, melakukan kampanye helm untuk hidup yang melibatkan anak-anak sekolah. Kedua, penegakan hukum berupa sanksi sosial seperti memungut sampah di jalan untuk pelanggar ringan. Dan peningkatan fasilitas jalan seperti zebra cross dan lampu lalu lintas di titik rawan kecelakaan. Inspirasi yang dapat diterapkan dari negara-negara maju seperti Jepang dan Swedia memiliki budaya lalu lintas yang baik karena edukasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas. Jadi, budaya lalu lintas bukan hanya tentang mematuhi aturan, akan tetapi juga tentang menciptakan keharmonisan di jalan. Dengan budaya lalu lintas yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur bagi semua pengguna jalan. Demikian pemaparan materi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta budaya lalu lintas. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan komitmen kita semua dalam membangun budaya lalu lintas yang positif dan berkelanjutan. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama, dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, termasuk dalam pendidik anak-anak sejak usia dini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam salut, aman, selamat, berlalu lintas.